Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat beribadah digital sekolah minggu GMI Anugerah Medan. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah, sekarang adik-adik Miss Dancernya akan menyapa adik-adik sekolah minggu. Hai adik-adik, kasih 1, kasih 2, sukacita, damai 1, damai 2. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, percaya yang beri kita menang. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan buat segala kasih setiamu kepada kami, buat penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan hingga pada saat ini ya Bapa. Kau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, rezeki daripada-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka perlindungan dalam setiap pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Tuhan selalu menjagai mereka, memberkati mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam kesehatan mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan menyertai mereka, berikan mereka kepintaran agar mereka dapat menjadi anak-anak yang baik ya Bapa dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka juga ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, berikanlah kami kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Berkati juga kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan selalu menyertai kami, memberikan hikmat juga dalam pelayanan kami ya Bapa, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, berkati dengan keluarga mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Berkati juga pendeta-pendeta kami yang ada di gereja ini ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dalam pelayanan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati mereka juga dengan keluarga mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat negara kami ya Bapa. Berkatilah negara kami ini, berkati setiap pemimpin-pemimpinnya juga ya Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat dalam memimpin negara ini menjadi negara yang lebih baik ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, Engkau juga mengetahui Bapa wabah yang masih ada di dunia ini ya Bapak, wabah COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami ya Bapak, berikanlah kami kesehatan ya Bapak, dan berkati juga kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami dapat menolak virus-virus itu ya Bapak. Tuhan yang menghilangkan virus-virus itu dari negara kami dan dari dunia ini ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Ampunkanlah kami atas segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastikan, ayo kita berdiri kembali. Mari kita puji Tuhan, T-A-A-T, taat.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Evi dengan tema Imam bagi Tuhan. Adik-adik, kita bisa menjadi imam bagi Tuhan walaupun kita masih kecil. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, biar aku kecil punya iman besar. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Udah siap kan? Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih merasakan kasih Tuhan melindungi, menyertai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu. Dan biarlah adik-adik sekolah minggu boleh mengerti dan boleh memakainya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkatilah baik yang mendengar firman Tuhan dan yang memperdengarkannya. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 40 ayat 12 sampai 16. Temanya imam bagi Tuhan, ya. Nanti adik-adik boleh membacanya, Miss akan jelaskan, ya. Imam bagi Tuhan. Adik-adik tahu apa artinya imam? Nah, di zaman Perjanjian Lama, ya, imam ini bertugas menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi kalau zaman Perjanjian Lama, manusia yang
pengen menyampaikan apa isi hatinya, apakah itu ucapan syukur atau mohon ampunan atau mohon berkat, nggak bisa langsung bilang sama Allah, harus melalui imam. Jadi imam itu pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi contohnya, ada yang memelihara ternaknya sehat, berhasil, dia merasa bersyukur, oh ini semua adalah karena Allah sudah memberkati, aku akan memberikan ucapan syukurku. Maka dia akan pilihkan ternak yang terbaik dan akan membawa kepada imam. Dia serahkan, imam, aku bersyukur kepada Allah karena ternakku semua sehat, gemuk-gemuk, aku berhasil. Jadi aku sudah pilihkan ternak yang terbaik, aku mau persembahkan kepada Allah. Maka imam akan menerima, dan imamlah yang akan membakar korban itu untuk menyerahkannya kepada Allah. Nah, itulah kalau di perjanjian lama, ya. Tapi setelah Yesus lahir, ya, dan minggu yang lalu kita sudah memperingati. Ayo, memperingati apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Ya, kenapa Yesus harus disalib? Yesus disalib untuk menebus dosa kita semua. Harusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Harusnya kita yang disalib, tapi semua itu sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, jadi setelah Yesus disalib, dan bahkan di hari Minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Yesus bangkit dari kematian. Ya, berarti dia sudah mengalahkan maut. Nah, maka setelah Yesus mati dan bangkit, maka Yesuslah yang sudah mempersatukan manusia dengan Allah. Jadi sekarang kita bisa langsung, ya, yang berhasil, sukses, ucapan syukur, bisa langsung lipat tangan, sampaikan sama Tuhan. Ada yang sakit, mohon kesembuhan, langsung kita sampaikan sama Tuhan. Tidak lagi melalui imam, ya, kita bisa langsung sampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, orang percaya, semua orang percaya pada Yesus menjadi imam. Loh, bagaimana bisa kami masih kecil jadi imam? Kan kalau imam yang udah dewasa. Oh, tidak adik-adik. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 ini mengatakan semua orang yang percaya pada Yesus bisa menjadi imam melalui kita, orang percaya. Ya, melalui ucapan kita, melalui tingkah laku kita, orang percaya sama Tuhan, orang memuji Tuhan Yesus. Ya, misalnya contohnya mama manggil, Alin belajar. Iya ma, ya. David jaga adik ya. Iya ma, nggak pernah berantem sama adik Alicia. Ya, Aurel tidur siang ya. Okta makan ya. Nggak melawan sama orang tua. Apa yang dikatakan orang? Oh, itu anak sekolah minggu, itu anak Tuhan. Baik-baik ya. Orang memuji Tuhan Yesus, orang memuji Tuhan bisa menjadi imam atau bisa dikatakan menjadi saksi Tuhan. Ya, dengan ucapan kita, nggak ada lagi yang berkelahi sama kawannya, nggak ada lagi yang cakap kotor. Ya, semua tingkah laku kita bisa dilihat orang, dan itu bisa menjadi saksi, dan itu bisa menjadi imam. Ya, nah jadi adik-adik sekolah minggu semua bisa, walaupun masih kecil, bukan harus tunggu sudah tua baru jadi imam. Tidak, masih kecil pun
bisa mengajak orang tanpa kita ajak, yuk sekolah minggu, yuk ke gereja. Enggak harus seperti itu. Dari tingkah laku kita, kata-kata kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi imam. Ya, jadi imam itu ya bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, bisa kan jadi imam ya di rumah, di tempat saudara-saudara kita kalau kita berjumpa, karena sekolah sekarang mungkin masih daring ya, tapi kalau nanti sudah sekolah bisa jadi contoh ya, nggak berkelahi sama kawannya, nggak ada orang tua lagi yang mengeluh, aduh anakku duanya tapi di rumah ribut aja, nggak ada ya. Tunjukkan bahwa kalian semua anak-anak sekolah minggu yang rajin bisa menjadi imam ya. Memang beberapa waktu ini karena daring, adik-adik yang sekolah banyak tugasnya, jadi membuat jadi alasan nggak mengerjakan tugas sekolah minggu. Tapi Miss dan Sir mohon sediakan waktu untuk boleh mengerjakan tugas sekolah minggu. Nggak berat-berat loh ya, semua bisa. Yang kecil belum sekolah pun bisa, mana yang besar. Oke, semua bisa ya menjadi imam bagi Tuhan ya. Banyak sekali sekarang anak-anak sekolah minggu bisa menjadi imam. Oke, nah itulah firman Tuhan kali ini. Biarlah kita semua diberkati, bisa menjadi imam, bisa menjadi contoh, membawa orang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, yang sampai kepada kami. Tuhan ajari kami, walaupun kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, kami bisa jadi imam. Dari perkataan kami, dari perbuatan kami, orang bisa melihat dan memuji Tuhan. Nama Tuhanlah yang termulia. Ajari kami Bapa agar kami mampu menjadi imam. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati pertumbuhan iman kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk minggu ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan cara konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Yang kedua, rajin belajar, membaca Alkitab dan berdoa, dan terus bernyanyi memuji nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, tugas untuk kali ini adalah ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 9b. Yang keempat, jangan lupa untuk memberikan persembahan dengan cara menitipkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja atau melalui QR Code yang tertera di layar. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberi persembahannya. Yang kelima, terus mengikuti ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah digital kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat menjadi imam
baik untuk diri kita sendiri, bagi sesama kita, dan terkhusus menjadi imam yang mampu melayani Tuhan mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Hai Miss, hai Sir, ini adalah tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Miss, ini adalah ayat hafalan saya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Shalom Miss, nama saya Grace Rait. Hari ini Grace akan menyampaikan ayat hafalan, yaitu Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Miss. Ayat hafalan hari ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. God bless you, Sir dan Miss. Shalom Miss dan Sir, saya Katrina Borhu membacakan ayat hafalan dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu pada minggu ini yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Halo Mister, ayat hafalan saya Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Miss, shalom Sir. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Miss dan saya Tuhan memberkati. Lukas 19 ayat 10. Ya, isinya? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini Lukas 19 ayat 10.
Sebab anak manusia datang Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Miss, God bless you. Saya Miss, nama saya Kristopel Mananta Nemboku. Saya bacakan ayat Hafalan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih Miss, sayang. Saya kuda tahu menyebutkan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih.